Pak Haryo. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat yang hadir di sini dari berbagai macam kelompok, dari berbagai macam daerah, tadi Pak Agus sudah wapri di kolom chat, katanya di Manado sudah jam 20. Baik. Bapak dan Ibu, bersyukur kita hari ini ketemu dengan seorang pribadi yang akan mendongeng istilah beliau. Dia akan mendongeng. Ini adalah beliau. Kita sudah kenal di dalam grup. Yang belum kenal, beliau ini bernama Pak Isnantio Widodo. Pak Is ini adalah seorang praktisi untuk yang berhubungan dengan soal apa? Berhubungan dengan human resource ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bergerak di bidang HR, kita cocok malam hari ini belajar dengan beliau. Pak Is ini adalah juga ketua dari komunitas praktisi HR Indonesia yang membernya itu kurang lebih 900 orang di seluruh Indonesia. Dan beliau ini ada juga seorang ya aktif di IASPRO, Ikatan Asesor Profesional. Saya tidak akan membacakan CV-nya ini. Silakan Bapak Ibu perhatikan ya. Ini cukup banyak sekali ya. Baik, tidak perlu berpanjang kata. Saya persilakan kepada Bapak Isnantio untuk sharing, untuk mendongeng, Pak. Kenapa sih kita mesti menggunakan apa, Pak? Menjadi seorang yang berkompeten ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Dihari. Ya, Ya. Bapak Ibu kita santai aja ya. Pokoknya nanti kalau mau nanya ya langsung aja, ndak usah nunggu gitu. Karena ini mau diselesaikan dalam satu slide ya bisa, mau Asik. dipanjang-panjangin ya bisa gitu. Tapi sederhananya gini bahwa eh, sertifikasi BNSP ini kan akhir-akhir ini mulai booming, bahkan beberapa kementerian sudah mewajibkan. Misalnya Kementerian PUPR itu wajib semua yang terkait dengan PUPR itu wajib bersertifikasi kompetensi. Kemudian dari Kemenaker sudah keluar Kepmennya juga. Walaupun sekarang ini dari teman-teman praktisi masih meminta Kepmen ini diubah jadi Permen begitu. Kenapa? Karena Kepmen itu tidak ada sanksinya, jadi masih seperti himbauan. Jadi teman-teman ini ingin mengubah itu jadi Permen, Permenaker begitu. Nah ini nanti masih perjuangan lagi ini. Karena kemarin buat Kepmen saja itu butuh waktu kurang lebih 2 tahun. Sebelumnya waktu kita minta pertama kali munculnya adalah surat edaran. Jadi perjuangannya itu dari zaman menakernya Pak Hanif Dakiri kira-kira. Pak Hanif Dakiri terus berubah jadi Bu Ida dan sekarang udah Pak Yasirli ya. Eh, itu perjuangannya dan eh, pemerintah sendiri sudah komit dengan sertifikasi ini dinaungi oleh BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini tadi sudah disebut oleh Pak Dehari. Jadi kalau secara resminya saya yang dapat SK dari gubernur itu dari Gubernur Jateng. Saya sebagai pengurus BKSP Jawa Tengah. Tapi ini kepengurusan yang sebetulnya sosial juga karena dibentuk dari SK gubernur, jadi juga tidak ada honor atau apapun, tapi kita tetap harus kerja gitu ya, dan itu baru berakhir nanti 2028. Tapi minimal lumayan lah saya punya status gitu ya kalau ditanya pengurus BKSP itu nggak nganggur. Nah, teman-teman, sertifikasi kompetensi itu sebetulnya proses pemberian sertifikasi yang dilakukannya sistematis dan objektif, dan itu harus melalui sebuah uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini harus mengacu pada sebuah standar. Ya, yang dalam hal ini kalau di Indonesia kita menggunakan standar kompetensi kerja, di mana standar kompetensi kerja itu ada yang disebut standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ada standar kompetensi kerja khusus, dan ada standar kompetensi kerja internasional. Jadi 3 standar kompetensi ini diakui oleh atau diakomodir oleh BNSP gitu ya. Nah, untuk mendukung sertifikasi ini pemerintah membentuk BNSP
melalui sebetulnya sebelum ini sudah ada PP-nya, tapi ini adalah PP yang lebih baru karena BNSP itu terbentuk tahun 2014, tapi PP yang berikutnya nomor 10 tahun 2018 ini yang lebih menguatkan BNSP. Dulu sebelum BNSP itu BKSP sebetulnya di tiap provinsi. Fungsinya sama seperti BNSP, hanya sifatnya kedaerahan tiap provinsi. Nah, kemudian muncul BNSP, BKSP ini jadi tidak berfungsi sebetulnya. Sehingga sekarang di Indonesia mungkin tinggal Jawa Tengah yang masih ada BKSP ya, Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi. Nah, untuk mendukung sistem sertifikasi ini, BNSP memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi. Jadi, uji kompetensi itu tidak langsung dilakukan oleh BNSP, tetapi melalui LSP. Nah, BNSP sendiri karena sebutannya badan, sebetulnya kalau secara tata negara itu setingkat dengan kementerian. Tetapi di Indonesia ini memang agak menarik, ya banyak yang masih tumpang tindih karena BNSP sendiri itu ternyata anggarannya masih gabung dengan Kemenaker gitu. Kemudian syarat dari ketua BNSP itu adalah ASN aktif yang notabene diambil dari orang-orang Kemenaker. Jadi sebagian besar karyawan BNSP itu adalah orang Kemenaker. Bahkan yang terbaru kemarin Kepala Staf BNSP Pak Amir itu sebelumnya adalah Direktur Standar dan Kompetensi Kemenaker. Jadi beliau sekarang ditugaskan di BNSP itu. Nah, itu yang kemudian jadi seakan-akan BNSP itu punyanya Kemenaker, padahal sebetulnya BNSP itu menaungi semua kementerian gitu. Nah, untuk menjalankan fungsi sertifikasi ini dibutuhkan acuannya yaitu standar kompetensi tadi, kemudian ada skema sertifikasi, jadi tidak berarti misalnya seorang staf misalnya itu harus menguasai semua unit kompetensi atau diuji semua unit kompetensinya, begitu tidak, harus dibuat skema-skema sertifikasinya, dan skema sertifikasi ini diatur oleh aturan pembuatan skema yang sering disebut dengan KKNI, Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Nanti kita lihat kenapa kok dibuat begitu ya. Nah, sehingga ini yang sering jadi polemik juga di kalangan praktisi, karena banyak orang yang kemudian sering ngomong, wah dia sudah punya sertifikasi level ini, tapi kok saya uji dengan ini dia nggak ngerti gitu. Nah, kembali lagi yang diujikan itu tidak semua unit kompetensi dari yang ada di SKKN ini sesuai skemanya. Ini yang perlu dipahami juga gitu. Kemudian ada instrumen asesmen atau materi uji kompetensi, ini disiapkan oleh LSP dengan dikerjakan bareng-bareng biasanya oleh asesor-asesornya, asesor kompetensi. Kemudian ada tempat uji kompetensi. Nah, teman-teman yang bergerak di provider pelatihan, Anda bisa menjadi tempat uji kompetensi, di mana Anda menyelenggarakan pelatihannya, ujinya di LSP, gitu. Nah, tempat uji kompetensi ini ada dua model kalau dari BNSP. Satu, tempat uji kompetensi mandiri, itu syaratnya harus punya tempat pelatihan sendiri. Tapi yang satu adalah tempat uji kompetensi sewaktu. Nah, ini tidak harus punya ruangan pelatihan ya. Jadi dia bisa di hotel, bisa di mana saja. Nah, untuk menjadi tempat uji kompetensi ini tidak ada biaya. Jadi kalau yang punya perusahaan atau provider, dia bisa gandeng LSP manapun dan menjual, dalam tanda petik ya, menjual pelatihannya, karena LSP itu tidak boleh melatih, LSP hanya boleh menguji. Karena itu butuh TUK ini untuk mencari peserta uji plus melatihnya gitu. Ya, nanti ujinya tinggal gandeng ke LSP. Jadi ini ada satu peluang bisnis buat teman-teman yang memang menjadi provider pelatihan misalnya, atau mungkin tertarik ingin membuat lembaga pelatihan, Anda bisa jadi TUK untuk banyak LSP.
Tapi Anda juga bisa kalau Anda punya LPK, Lembaga Pelatihan Kerja misalnya ya, Anda punya LPK, Anda bisa membuat LSP P1 istilahnya, pihak pertama. LSP P1 itu hanya untuk internal LPK tersebut dan eh, instansi atau lembaga yang terkait dengan LPK itu. Itu boleh diuji kompetensi kalau LSPP 1. Nah, kalau yang banyak yang bebas itu LSPP 3, pihak ketiga istilahnya. Itu bebas, dia boleh menguji siapa saja, tidak sifatnya tidak internal, dia bisa bergerak dimanapun karena dia didirikan oleh asosiasi profesi, itu yang membedakannya. Tapi kembali lagi ini ada peluang yang bisa teman-teman ambil kalau memang tertarik di bisnisnya ya. Kemudian ada asesor kompetensi, inilah orang-orang yang bertugas untuk menguji kompetensi dari peserta-peserta yang ingin diuji tentunya ya. Nah, sertifikat kompetensi sendiri sebetulnya produk hukum yang merupakan pengakuan negara kepada kompetensi kita. Karena itu lambangnya Garuda dan kalau sertifikat kompetensi ini hilang, tidak ada penggantinya. Kita harus uji ulang. Tapi kalau rusak, selama bukti sertifikat yang rusak itu masih ada, kita bisa minta ganti. Kenapa? Karena di sertifikat kompetensi itu ada nomor registernya, ada hologramnya, dan yang terdaftar di BNSP adalah NIK kita. Jadi nomor belangko sekian itu punyanya NIK sekian begitu. Karena itu nggak bisa dipalsu sebenarnya. Karena saya pernah nemu ada orang yang memalsukan sertifikat begini karena ada yang seneng gitu ya, seneng bisa kompeten, kemudian dia memfoto sertifikatnya, dia upload, kemudian oleh orang ini diedit namanya gitu. Dia melamar sebagai HR manager waktu itu. Nah, kemudian ada teman yang menerima lamaran tersebut yang kemudian uh, hubungi saya karena yang waktu itu kebetulan saya yang tanda tangan sertifikat waktu masih jadi ketua LSP. Nah, dia menghubungi saya karena dia melihat kok cetakannya miring-miring gitu. Nah, karena waktu yang motret itu ternyata nggak lurus dan diedit jadi juga nggak lurus kan gitu. Nah, waktu dia komplain begitu, saya cek di kantor LSP ternyata nomor belangko itu milik orang lain bukan atas nama yang bersangkutan begitu. Jadi teman-teman secara apa sertifikat sebetulnya ini sudah eh, resmi dari dokumen negara, hanya masa berlakunya 3 tahun. Perbedaannya dengan ijazah ya. Kalau ijazah kan setelah kita dapat selamanya. Tapi kalau sertifikat kompetensi ini berlaku 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena dalam 3 tahun kompetensi itu pasti standarnya berubah. Karena itu eh, setelah 3 tahun wajib uji ulang. Tuh. Nah, sertifikat kompetensi ini juga dipakai kalau misalnya kita bekerja di luar negeri, di mana ini jadi menguatkan bahwa negara kita mengakui kompetensi kita terhadap profesi tertentu. Begitu. Nah, tujuan sertifikasi kompetensi secara umum adalah memastikan dan memelihara kompetensi. Jadi kita-kita yang punya kompetensi itu bisa dipastikan bahwa kita kompeten, makanya diuji, kemudian kita wajib memelihara kompetensi tersebut. Memeliharanya gimana? LSP itu berhak mencabut sertifikat kompetensi kalau sertifikat kompetensi tidak kita pakai. Jadi misalnya saya punya 3 bidang. Saya punya bidang MSDM, punya pendamping UMKM, dan satu lagi metodologi pelatihan. Ada 3 bidang. Kalau sertifikatnya totalnya saya punya 8 sertifikat kompetensi. Rencana mau nambah satu lagi karena sebagai asesor kompetensi saya kalau nguji itu harus punya skema yang sama atau sertifikat kompetensi yang sama atau yang di atasnya begitu baru boleh nguji yang di level-level di bawahnya. Jadi saya harus punya cukup banyak sertifikat kompetensi gitu. Nah, kalau saya tidak pakai salah satu sertifikat kompetensi itu, maka LSP berhak mencabut. Karena itu
kita wajib memelihara kompetensi kita dengan tetap terlibat di dalam penggunaan kompetensi tersebut, baik dalam hal kita ngajarin orang, kita mendampingi orang, kita menjadi praktisi dan seterusnya. Itu tetap dianggap masih memelihara kompetensinya begitu. Nah, kalau manfaatnya link dan match, karena sejauh ini kita tahu dunia pendidikan kita masih belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Karena itu kampus-kampus sekarang punya yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, itu kebanyakan adalah sertifikat kompetensi. Demikian juga program Kampus Merdeka yang dibuat oleh Pak Nadiem itu tujuannya adalah memberi kompetensi kepada mahasiswa-mahasiswa yang nanti lulus S1 begitu. Tetapi dalam prakteknya terjadi banyak kebingungan di antara dosen, karena saya sempat ngajarin dosen di beberapa kampus terkait pemagangan gitu. Nah, problem sebenarnya adalah karena dosennya sendiri belum pernah magang di industri. Jadi mereka tidak tahu mata kuliah saya ini sebetulnya kalau di industri itu yang dipakai bagian apa gitu. Karena tidak semua dalam satu mata kuliah utuh itu kan kadang-kadang jadi kompetensi di dunia kerja. Bisa jadi hanya sebagian dari mata kuliah itu. Sedangkan kurikulum Merdeka itu kalau sudah magang dia bisa mengkonversi dengan kuliah tertentu begitu ya, berapa SKS begitu. Nah, ini yang kemudian banyak membuat dosennya bingung. Padahal solusinya sederhana, dosennya magang dulu, nanti pasti tahu apa yang harus dilakukan. Tapi ya begitulah. Jadi yang harus ini ada Bu Eli yang dosen gitu ya. Tapi ini yang saya temuin di lapangan begitu. Nah, link dan match inilah yang kemudian juga dibutuhkan oleh dunia industri supaya apa? Nanti lulusan-lulusan dari akademis itu bisa bekerja sesuai bidang yang dibutuhkan. Kemudian kalau di wirausaha itu jadi personal branding, karena kalau karyawan-karyawannya itu kompeten, ya dia bisa mengatakan bahwa standar yang ada di industrinya itu bisa dicapai gitu. Kemudian ada penjaminan mutu karena mereka kompeten, berarti kan kerjaannya itu standar. Terus yang terakhir yang juga dibutuhkan oleh pemerintah itu membantu tersedianya talent management. Ya, jadi pemerintah kita punya data sumber daya alam tetapi tidak punya data sumber daya manusia. Jadi dibutuhkan dari sertifikat kompetensi ini bisa ketahuan profesi A, profesi B itu berapa banyak gitu. Kalau teman-teman tahu sekarang ini sampai pemusik itu juga ada sertifikasi kompetensinya, terus maklar tanah atau broker properti itu juga ada sertifikasi kompetensi, terus dulu namanya TKI, Tenaga Kerja Indonesia, sekarang namanya PMI, Pekerja Migran Indonesia, itu pun wajib bersertifikasi kompetensi yang legal ya, kalau yang ilegal lain cerita. Dan hampir semua profesi di Indonesia itu sudah diminta oleh instansi terkait untuk punya sertifikat kompetensi gitu ya. Nah, sekarang pun Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan lagi aplikasi yang dihubungkan dengan BNSP. Ya, kalau secara prakteknya nambahi kerjaan sebetulnya, tapi tujuannya adalah supaya siapapun yang mau, jadi LSP yang mau melakukan uji kompetensi itu dia harus masuk ke aplikasi ini, namanya aplikasi Siap Kerja. Masuk ke aplikasi ini, mendaftarkan siapa yang mau diuji, kemudian setelah proses uji wajib melaporkan begitu. Kalau dulu kan hanya di aplikasinya BNSP, sekarang Kemenaker pun minta begitu, sehingga nambahi kerjaan kalau dari sisi LSP, tapi ya sudah gitu. Itu harus dijalani, karena kalau tidak dijalani kita nggak bisa melakukan uji kompetensi. Nah, tujuan dari Kemenaker adalah supaya dia punya data lebih cepat begitu ya. Lebih cepat dapat punya data sehingga bisa tahu kalau dipetakan SDM di Indonesia itu berapa banyak yang kompeten di bidang-bidang tertentu gitu. Nah, kalau dari sisi personal saya mencoba merangkum gitu ya, walaupun ini mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Yang pertama, apakah
kita bisa tahu kita ini kompeten atau belum sesuai standar kompetensi yang ditetapkan gitu ya. Eh, Misalnya saya sebagai orang HR misalnya, apakah betul saya memang sudah eh, masuk ke standarnya sebagai orang HR? Karena itu saya harus menguji diri saya, benar nggak eh, sudah sesuai dengan itu. Kemudian yang kedua tentunya pengakuan negara tadi bahwa kita punya punya kompetensi tersebut, kemudian bukti bahwa kita memang memiliki kompetensi sesuai standar, terus bukti bahwa kita mampu untuk jadi produktif. Loh kenapa? Karena kalau kita nggak kompeten, kita nggak akan bisa produktif. Tapi kalau kita kompeten, kita pasti bisa produktif. Nah ini yang sebetulnya bisa dilakukan, tetapi memang banyak eh, teman-teman praktisi yang kadang-kadang khawatir, ya khawatir kalau tidak kompeten gitu. Ini yang kendala yang saya sering temuin, banyak teman-teman praktisi itu khawatir belum kompeten, terus yang kedua merasa belum perlu bahwa mereka atau belum butuh untuk sertifikasi ini, kemudian malas menyiapkan kebutuhan untuk uji kompetensi, terus yang masih juga dikejar itu belum ada penghargaan dari perusahaan begitu ya. Kalau di dunia HR itu ada pay for person, pay for performance, sama pay for position gitu ya. Upah untuk kemajuan orangnya, upah untuk posisi dia eh, bekerja begitu ya, kemudian upah untuk kinerjanya. Nah ini yang di Indonesia yang kurang itu adalah pay for person. Ya, kalau di ASN maupun di BUMN atau di kampus, pay for person-nya sudah ada karena mereka ada poin-poin kalau Anda misalnya di pegawai negeri di ASN itu kalau untuk posisi tertentu mereka harus S2. Nah, itu berarti mereka harus menambah uh, ilmunya gitu untuk jadi S2. Kalau enggak naik-naik itu ID-nya, golongannya ya. Nah, penghargaan dari perusahaan ini yang belum uh, muncul kalau di swasta sehingga banyak orang masih tidak mau gitu. Terus perusahaan sendiri merasa belum butuh karyawan bersertifikasi. Jadi kalau saya datang di Jogja saja misalnya banyak perusahaan itu masih nggak melihat bahwa sertifikasi kompetensi ini penting. Mereka hanya mengikutkan karyawannya gitu kalau ada program dari dinas itu baru diikutkan. Demikian juga karyawannya sendiri kalau tidak dibayarin perusahaan atau dapat gratisan dari pemerintah juga tidak mau nyari uh, sertifikat kompetensi karena mereka merasa tidak butuh, gini aja saya sudah kerja gitu. Cuma dalam pengamatan saya sebetulnya sertifikat kompetensi ini bisa menguatkan pada saat kita melamar pekerjaan ya. Contohnya beberapa BUMN itu hampir semua BUMN saya lihat mewajibkan persyaratan salah satunya sertifikasi kompetensi begitu. Tapi ya kembali lagi kepada kita masing-masing. Nah yang saya sering temui khawatir tidak kompeten itu karena banyak orang belum tahu metode ujinya itu seperti apa sih. Mereka taunya kalau uji kompetensi itu ya seperti dulu waktu sekolah gitu ya. Ada tesnya begitu. Padahal metode uji di dalam sertifikasi kompetensi ini berbeda dengan apa yang kita kenal gitu. Oke, nah untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tentunya harus ikut uji kompetensi. Di mana uji kompetensi ini alat untuk mendapatkan apa bukti bahwa kita itu secara real memang kompeten gitu ya. Sehingga kita berhak nantinya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Itu. Nah, kompetensi dengan dasar asesmen atau asesmen berbasis kompetensi ini, proses yang dilakukan adalah mengumpulkan bukti-bukti kompetensinya. Jadi, tugas asesor kompetensi itu sebetulnya hanya membandingkan bukti-bukti kompetensi yang ada dengan standar kompetensi yang jadi acuannya. Jadi bukan seperti dosen waktu menguji
skripsi yang harus bertanya sampai mahasiswanya nggak bisa jawab, misalnya itu tidak begitu. Tetapi tugas asesor kompetensi itu justru menggali kompetensi. Jadi kalau kompetensi itu belum kelihatan, tugas asesor menggali dengan pertanyaan, dengan bukti-bukti supaya kelihatan bahwa orang ini memang kompeten. Tapi kalau sudah digali tetap tidak muncul, ya berarti asesor bisa memunculkan rekomendasi belum kompeten. Nah, buktinya bisa berbasis kriteria, berbasis bukti maupun partisipatori gitu ya. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama, teman-teman bisa mendaftar lewat TUK. Nah, lewat TUK ini kita akan mendapatkan bimbingan teknisnya untuk siap diuji gitu ya, untuk siap diuji. Nah, nanti dari TUK lah yang mendaftarkan ke LSP, kita tinggal daftar ke TUK saja terus ngikutin alurnya. Nanti dari LSP akan ada asesor yang ditunjuk untuk menguji kita begitu. Nah, cara yang kedua, kita langsung minta diuji oleh LSP. Resikonya ya tidak ada bimbingan teknisnya. Kita langsung pokoknya siap aja untuk diuji gitu. Nah, nanti dari LSP juga ada asesor yang akan menguji. Nah, nanti asesor akan merekomendasikan. Nah, teman-teman, asesor itu tidak menetapkan Anda kompeten atau tidak, atau belum ya, tetapi Anda cuma direkomendasikan. Siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah komite teknis di LSP. Dulu waktu saya masih jadi ketua LSP, saya sering jadi komite teknis karena ketua gitu kan. Nah, tapi kalau saya jadi asesor ya saya tidak masuk di komite teknis. Kenapa harus dibuat sistem begini? Tujuannya untuk menjaga objektivitas. Ya, misalnya saya berteman dengan Pak Aryo, kemudian uji Pak Aryo karena teman, jadi apa dibuat kompeten. Nah, itu akan dicek oleh komite teknis. Berkas-berkas uji, bukti-bukti ujinya, itu semua akan dicek oleh komite teknis. Kalau sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, ya sudah, maka komite teknis akan menguatkan rekomendasi dari si asesor. Nah, sehingga kalau ternyata asesornya tidak standar melakukan uji kompetensinya, maka komite teknis bisa menganulir rekomendasi dari asesor. Itu. Nah, ini tugas asesor kompetensi, dia harus punya sertifikat kompetensi yang relevan dengan skema. Jadi sederhananya kalau nguji skema tersebut ya dia harus punya skema tersebut. Jadi misalnya saya punya sertifikasi kompetensinya MSDM. Kemudian saya diminta nguji marketing misalnya. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena saya tidak punya kompetensi teknis atau kompetensi yang relevan dengan marketing gitu. Jadi saya harus punya sertifikasi kompetensi marketing juga baru saya boleh nguji di situ ya. Nah, terus pertanyaannya apakah boleh nguji beberapa bidang begitu? Boleh, walaupun secara aturan asesor P3 itu harus menginduk ke salah satu LSP, tetapi dia boleh dipinjam oleh LSP lain gitu. Seperti saya, karena saya punya 3 bidang, ya saya menginduknya ke LSP MSDM. Tetapi kalau LSP metodologi pelatihan atau TOT butuh saya untuk uji, mereka boleh pinjam ke LSP. Nah, saya bisa uji gitu. Demikian juga di UMKM. Karena itu saya ngambilnya skemanya yang agak tinggi-tinggi supaya bisa nguji yang di level bawahnya gitu. Berarti di metodologi pelatihan saya ngambil yang tertinggi supaya bisa nguji yang di bawahnya. Kalau yang level 3 tadi, trainer at the workplace itu gratisan ke Menaker. Itu sebetulnya mentor pemagangan. Dari program pemagangan pertama ke Menaker sudah ikut, jadi memperpanjang saja. Nah, kemudian di UMKM juga saya ngambil yang KKNI level 5 yang sudah cukup tinggi supaya saya bisa itu strategi sebagai ya. Tapi teman-teman asesor ini juga pekerjaan yang bisa dilakukan di masa tua sebetulnya. Di mana
asesor ini tidak mengenal usia, mau sampai usia berapapun selama masih bisa beraktivitas gitu ya, masih bisa jadi asesor. Kalau Anda mau naik ke jenjang lebih tinggi ya Anda bisa jadi master asesor. Kalau master asesor itu Anda sudah di bawah BNSP, ditugaskannya oleh BNSP, bukan lagi oleh LSP begitu. Jadi bisa jadi apa sumber pendapatan di masa tua kira-kira gitu. Nah, asesor kompetensi juga harus paham skemanya, asesor kompetensi juga harus ngikutin materi uji, SOP, dan seterusnya dari LSP. Nggak boleh nabrak. Ya, tahu-tahu Ya, gimana? tapi ini 你去 hotel 住一个晚上，把另一两条，呀咯，没有一辆 Wah, ini 车， Mandarin. Mau 一条 jawab 的 gimana? per Bentar, Pak, saya 原 baru 来 cari. per piece 走了，这边如果这边还要跟付费哪里要回本？ Itu Nih, mic-nya nanti tapi gue bisa nyala ya? Iya, saya pun juga nggak bisa unmute juga. menarik ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja ya. Nah, tugas asesor kompetensi hanya membandingkan. Jadi pada saat uji itu juga cuma membandingkan aja apa bukti yang ditunjukkan oleh asesi, kemudian standar kompetensinya minta apa gitu ya. Sehingga tugas TUK yang melakukan BIMTEK tadi dia harus bisa membaca SKKN-nya, standar kompetensinya. Dia minta apa dan itu yang kemudian disiapkan oleh asesinya gitu. Nah, yang menarik di BNSP ini boleh pakai bukti kompetensi atau yang sering disebut dengan portofolio dummy. Kenapa begitu nanti kita lihat ya. Jadi boleh dummy dalam arti dibuat pada saat BIMTEK itu boleh itu ya, atau portofolio itu kita belum pernah buat tetapi kita buat dalam rangka untuk uji kompetensi itu boleh ya. Kenapa begitu nanti saya jelaskan kalau sudah sampai ke KKNI. Nah, tugas LSP menugaskan asesor untuk menguji sekaligus memantau asesor-asesornya, melatih asesor-asesornya, membina asesor-asesornya. Kemudian juga mengembangkan atau mendevelop dari asesor-asesornya. Misalnya tahun 2024 kemarin format materi uji kompetensi itu berubah. Jadi materi uji kompetensi 2023. Nah, tugas LSP melakukan upgrading untuk asesor-asesornya gitu. Sehingga asesor-asesornya mengikuti bisa membuat materi uji kompetensi sesuai dengan format yang baru. Dan itu dibatasi Oktober 2024 harus sudah semua LSP menggunakan materi uji yang baru begitu. Nah, kalau kemudian ada LSP yang tidak memberdayakan asesornya, misalnya tidak memberi tugas uji, karena asesor itu punya kewajiban setahun itu 2 kali uji minimal. Jadi dalam 3 tahun itu 6 kali uji. Kalau enggak nanti nggak bisa ikut RCC atau perpanjangan sertifikatnya. Nah, kalau ada LSP yang tidak bisa atau tidak memberikan tugas untuk menguji, ya teman-teman asesor bisa mengadu kepada organisasi profesinya yang namanya IASPRO, Ikatan Asesor Profesional. Ya, silahkan. Kalau di Jogja boleh ketemu saya, kebetulan saya ketuanya untuk DPW DIY. Jadi kita memang bertugas untuk mengadvokasi dan mengembangkan profesi asesor berdampingan dengan LSP ya, karena memang tugas organisasi profesi kan cuma 2, pengembangan dan advokasi. Nanti kita yang akan membantu mengadvokasi ke LSP-nya. Kalau LSP-nya susah dikasih tahu ya kita yang akan lapor ke BNSP, kira-kira gitu. Nah,
dari semua yang kita omongin tadi kan kuncinya di kompetensi sebetulnya. Nah, karena itu kompetensi itu sebetulnya apa sih? Memang kompetensi itu gabungan dari knowledge, skill, dan attitude sebetulnya. Nah, attitude ini apa? Attitude itu adalah sikap kerja. Jadi kalau kita melihat begini, kalau yang koruptor-koruptor itu apakah dia kompeten? Nggak masuk kriteria kompetensi sebetulnya. Kenapa? Karena sikapnya tidak sesuai gitu. Ya, sebagai pejabat negara dia harus integritas, harus jujur, tapi dia tidak melakukan itu. Jadi dia sebetulnya tidak kompeten. Walaupun dia lihai gitu ya, sampai bisa korupsi. Dan kalau nggak ketahuan namanya masih pejabat ya kan. Kalau ketahuan baru namanya jadi koruptor. Nah, kompetensi itu tiga hal ini yang harus diuji, yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan itu dilihat dari saat asesmen, dari dokumen-dokumen yang dia buat, dan seterusnya. Tetapi dokumen tersebut pun punya aturan bukti gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya yang dilihat dari kompetensi? Ada dimensi kompetensi, 5 dimensi kompetensi, yang ini sebetulnya standar dari ILO ya. Kita ngikutin metode RMCS, sebetulnya Regional Model Kompetensi Standar. Salah satu yang menggunakan adalah Australia, sehingga metode uji kita agak mirip dengan Australia, di mana 5 dimensi kompetensi ini yang pertama adalah task skill, kemampuan kita melakukan tugas, satu tugas sebetulnya secara kompeten dan efisien gitu. Jadi kalau kita sebagai front office ya mengangkat telepon, ya menerima telepon, nah itu task skill, satu tugas. Tapi kan prakteknya kita kan mengelola seperangkat pekerjaan. Nah, itu yang disebut task management skill. Kita bisa mengerjakan beberapa tugas di dalam sebuah pekerjaan kita. Nah, itu yang disebut kemudian task management skill. Kemudian ada contingency management skill. Nah, contingency management skill ini adalah kemampuan kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan atau di luar rencana. Orang-orang yang kerjanya di lapangan itu cenderung contingency management skill-nya tinggi. Kenapa? Karena mereka sering menghadapi anomali. Ya, banyak hal-hal yang misalnya Pak Aryo sebagai sales, Mas Adit sebagai orang tambang itu sering mengalami hal-hal yang di luar rencana, sehingga mereka harus selalu punya antisipasinya, ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Nah, orang-orang yang begini biasanya contingency management skill-nya tinggi. Tapi teman-teman saya juga mengamati ternyata orang-orang yang contingency management skill-nya tinggi cenderung tidak mudah stres. Kenapa? Karena mereka selalu terbiasa berpikir cari solusinya terhadap anomali atau hal-hal yang tidak sesuai yang dia rencanakan gitu ya. Kemudian ada job role environment skill. Job role environment skill ini kompetensi yang sesuai dengan harapan lingkungan kerja, termasuk ngikutin aturan. Ya, sederhananya begitu. Aturannya apa? Kalau ada target ya harus dicapai, syukur-syukur dilampaui gitu ya. Nah, itu kan aturan yang harus dia jalani. Ada SOP, yaitu dia harus nurut dengan SOP-nya. Nah, ini masuk ke job role environment skill. Kemudian ada transfer skill. Transfer skill ini kemampuan kita untuk menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi, dari perubahan bos, perubahan teknologi, perubahan jabatan, perubahan apapun begitu, termasuk juga bagaimana kita bisa menyerap kompetensi-kompetensi yang ada. Bahkan kalau bisa kita bisa ngajarin orang lain. Nah, ini masuk di transfer skill. Jadi 5 dimensi kompetensi inilah yang dilihat oleh asesor dari bukti dan saat ada interview gitu. Nah, ini sebagai gambaran saja. Kalau kita sebagai pengemudi, task skill itu ya maju, mundur itu ya satu pekerjaan. Kemudian task management skill, selain maju kita juga nyesuaiin spion, nyesuaiin tempat duduk. Mungkin juga tinggi rendahnya setir, kalau mobilnya sedan bisa dinaik turunin setir itu ya, itu masuk task management skill. Contingency management skill, mobilnya mogok dan sebagainya kita tahu apa penyebabnya dan gimana cara mengatasinya. Walaupun cara ngatasinya cuma telepon bengkel, itu termasuk contingency management skill karena memang kita bukan montir misalnya gitu ya. Dan itu juga harus dilihat oleh si asesor. Job role environment skill mampu mengerti dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian transfer skill kita bisa nyetir setir kanan, setir kiri, matic maupun manual dan seterusnya ya. Nah, ini
5 dimensi inilah yang dilihat oleh asesor termasuk pada saat menyusun materi uji kompetensi. Ya. Nah, standar kompetensi kerja ini tadi sudah disebut di depan ya, ada SKK ini, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ini disusun oleh asosiasi profesi atau asosiasi industri. Seperti SKK ini MSDM yang buat adalah asosiasi praktisi MSDM dan Apindo juga terlibat ya. Kemudian juga ada beberapa SKKN lain juga melibatkan orang-orang yang expert di bidangnya. Kemudian ada standar kompetensi kerja khusus. Ini misalnya P1 yang sifatnya internal itu boleh menggunakan SOP gitu. Atau mungkin kalau teman-teman tahu coachingnya LSP Metamind gitu yang punyanya Bu Mariana, yang itu pakai SKKK, standar kompetensi kerja khusus, dan itu ditetapkan oleh Kemenaker. Tapi kalau orang mau pakai SKKK itu harus izin ke Bu Mariani gitu ya, karena beliau yang punya izinnya. Detail-detailnya ada di Bu Mariani. Kementerian hanya membuatkan SK penetapan dari SKKK tersebut. Kemudian ada standar internasional, NLP, yang saya tahu masih standar internasional, jadi belum masuk ke standar kompetensi kerja nasional. Nah, ini KKN yang saya sebut tadi teman-teman, di mana KKN ini atau kualifikasi kerja nasional Indonesia ini menyetarakan kompetensi yang dihasilkan oleh akademis atau pendidikan yang paling sebelah kiri ya, SMU sampai S3, kemudian kompetensi yang didapatkan dari vokasi, kejuruan, kemudian D1 dan seterusnya, kemudian juga dari pelatihan, dari pemagangan, dan satu lagi adalah kompetensi yang didapat dari pengalaman ataupun otodidak, dalam hal ini praktisi yang paling kanan. Itu kemudian disetarakan. Nah, penyetaraannya melalui KKN ini ada 9 level atau 9 jenjang ini, di mana untuk lulusan SD SMP itu level 1, SMA dan SMK itu level 2, yang kalau di dunia kerja sebutannya adalah operator itu. Kemudian naik level 3 staff dan seterusnya sampai ke atas level 9 itu direktur. Sehingga seperti Bu Susi Pujiastuti yang lulusan SMP, secara KKN ini dia sebetulnya di level 1. Tetapi karena pengalamannya praktisinya beliau adalah direktur, maka beliau bisa ikut uji kompetensi level 9. Level 9 level direktur. Dan beliau kemudian ditetapkan kompeten atau dinyatakan kompeten oleh LSP-nya. Gitu. Nah, dari KKN ini juga kemudian bisa ada sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia praktisi. Mungkin teman-teman bisa tahu ada sekarang namanya program praktisi mengajar. Praktisi yang punya pengalaman tertentu di level tertentu itu bisa mengajar di kampus. Jadi nggak harus S2 dan seterusnya gitu ya. Dia bisa ngajar di kampus. Demikian juga ada lagi yang namanya program rekognisi pembelajaran lampau. Ada kampus-kampus yang membuka program rekognisi atau pembelajaran lampau yang sering disebut RPL ini, di mana orang-orang yang punya pengalaman kerja tertentu, dia bisa ngambil S1, tetapi waktunya jadi lebih pendek. Pengalaman kerjanya dihargai dengan mata kuliah yang ada gitu. Misalnya saya basicnya teknik kimia, gitu. Saya ngambil RPL untuk teknik kimia. Nah, saya kerjanya dulu lulusan SMA, kemudian kerjanya di industri kimia, akhirnya saya mau ngambil S1 teknik kimia. Itu boleh. Itu ada kampus yang membuka RPL tersebut. Kita tinggal nyari gitu ya. Jadi kita cukup kuliah 2 tahun sudah sarjana S1. Nah, KKN inilah membantu penyetaraan tersebut. Tetapi dengan adanya KKN ini akhirnya membuat bukti-bukti hasil kerja tadi ya, kita akhirnya mengakomodir bukti hasil kerja dummy. Kenapa? Karena kalau tidak, yang dari program akademik, lulusan S1, dosen, dan seterusnya, mereka tidak bisa ikut uji kompetensi. Karena mereka tidak punya dokumen kerjanya. Tuh.
Jadi mereka boleh membuat dokumen kerja dummy. Yang penting apa? Mereka tahu bagaimana membuatnya, itu sumbernya dari mana, dan seterusnya. 5 dimensi kompetensi tadi mereka pahami. Itu bisa direkomendasikan kompeten. Tentunya sesuai dengan ini jenjangnya ya. Nah, yang menarik lagi kalau teman-teman perhatikan, S1 itu ternyata jenjang di level 6. Kalau di MSDM level 6 itu level manager. Pertanyaannya, boleh nggak fresh graduate S1 ngambil level manager? Secara aturan boleh, tetapi pembuktiannya adalah saat uji kompetensi. Itu. Jadi kalau misalnya ternyata dia saat uji kompetensi, dia tidak memahami, misalnya unit kompetensi yang terkait strategik misalnya, mereka nggak paham, ya pasti rekomendasinya belum kompeten begitu. Ya, tapi secara aturan boleh. Ini yang membedakan kita dengan Australia. Kalau Australia uji kompetensi hanya untuk praktisi, jadi lebih gampang di sana. Nah kalau kita mau tidak mau harus mengakomodir hal tersebut, dan ini juga memunculkan jujur saja polemik di dunia praktisi. Dalam hal di dunia kerja banyak teman-teman HR saya yang komplain gitu kan. Anak baru lulus S1 dia pegang sertifikasi level staff, tapi ternyata dia ada yang nggak ngerti tentang ini dan seterusnya gitu. Ya karena memang yang sertifikat yang dia ambil itu unit kompetensinya apa saja gitu. Ya di MSDM level staff itu cuma 4 unit kompetensi. Kalau dia ngambil misalnya staff rekrutmen, dia akan banyak bicara tentang rekrutmen gitu. Tapi kalau dia ngambilnya staff SDM yang sifatnya general, ya di situ di skemanya itu tidak menyentuh ke rekrutmen gitu loh, menyentuhnya ke personalia dan payroll. Ya otomatis kalau dia ditanya tentang rekrutmen belum tentu ngerti gitu. Nah kadang-kadang hal seperti ini yang tidak dipahami oleh teman-teman di dunia praktisi ya. Dulu pun saya terus terang bingung dengan dunia sertifikasi ini karena saya nggak ngerti metode ujinya, dan waktu itu yang banyak jadi asesor dosen karena di dosen itu sertifikat kompetensi sebagai asesor itu dihargai, ada poinnya gitu ya. Jadi banyak teman yang jadi dosen itu yang kemudian jadi asesor. Nah sebagai praktisi saya waktu itu sempat bingung karena saya tahu teman-teman saya ini banyak yang nggak ngerti tentang prakteknya gitu ya. Tapi kenapa mereka nguji gitu. Tapi karena saya bertanya-tanya itulah kemudian akhirnya saya justru masuk ke dunia sertifikasi, pengen tahu kayak apa gitu. Kebetulan ada teman yang menawari jadi Dewan Pengarah LSP, kemudian jadi Direktur LSP, sehingga saya bisa mendalami cukup banyak di bidang tersebut, dan saya jadi tahu ternyata berbeda metode ujinya, dan ini yang kemudian membuat saya jadi memahami gitu. Tapi kalau yang belum pernah masuk ya bisa bertanya-tanya juga gitu ya. Nah ini yang sekaligus saya informasikan di sini. Tapi memang kalau banyak yang kemudian wah tapi uji kompetensinya banyak yang gampang dan seterusnya. Ya pertama tugas asesor itu tidak untuk menjatuhkan, tetapi dia menggali kompetensi, dan kemudian selama si asesi bisa menunjukkan bukti-bukti dan hasil interviewnya sesuai dengan standar kompetensi yang diminta, ya dia pasti direkomendasikan kompeten begitu. Terus kalau tuntutan dari perusahaannya itu palu gada ya nggak bisa, nggak nyambung. Kenapa? Karena uji kompetensi itu ada skema kompetensinya. Yang itu tidak semua kompetensi diujikan. Jadi belum tentu kalau dia akan menguasai hal-hal yang lain gitu. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke perusahaan di mana jabatan itu adalah palu gada, dia ngerjain semuanya ya pasti ada yang dia belum tahu begitu. Nah ini yang sering jadi perdebatan atau ributnya teman-teman praktisi ya. Tapi nggak apa-apa, itu hanya masalah mereka belum tahu. Nah metode ujinya kalau di BNSP itu dibagi 2 kelompok sebetulnya. Satu
non pengalaman, satu yang sudah berpengalaman. Ya. Yang non pengalaman itu ada tes tulis untuk melihat knowledge-nya, kemudian ada demonstrasi, ya demonstrasi. Dia mendemonstrasikan membuat dokumen-dokumennya tersebut. Kemudian ada pertanyaan wawancara. Jadi ada tiga metode uji. Tapi kalau untuk yang sudah pengalaman, ada portofolio dan wawancara. Terus apakah observasi? Boleh, boleh, karena tergantung dari unit kompetensi atau kompetensi yang diujikan ya. Kalau memang itu hanya bisa didapat bukti kompetensinya dengan observasi, maka metode ujinya bisa observasi. Jadi ada tes tulis mungkin, terus ada observasi di mana asesornya ngelihat langsung orang itu mengerjakan pekerjaannya. Ya, resikonya ini makan waktu. Misalnya untuk PMI tadi, pekerja migran Indonesia atau yang sering dulu disebut TKI, saya pernah nanya tes uji kompetensinya gimana ya, mereka suruh setrika gitu, dilihatin dia pada saat setrika, pakai mesin cuci dan seterusnya begitu. Jadi kalau ada 20 unit kompetensi, ya ada 20 asesor yang ngawasin gitu. Jadi asesor yang khusus untuk menilai yang setrika dan seterusnya gitu. Macam itu. Nah itu dimungkinkan dengan observasi. Kenapa? Karena pekerjaannya memang harus dilihat begitu. Nah itu terkait metode uji. Nah metode asesmen inilah yang akan membuat si asesor nanti pada saat mau menguji itu harus tahu dulu si peserta ujinya ini kayak apa. Yang pertama, peserta uji harus ngisi APL 01, aplikasi 01, yaitu permohonan minta diuji. Kalau ini nggak diisi, nggak boleh diuji. Terus ada lagi namanya APL 02, aplikasi 02, di mana di situ si asesor melakukan asesmen mandiri, si asesi ya, melakukan asesmen mandiri. Mereka harus menyatakan dirinya kompeten untuk setiap unit kompetensi dan buktinya apa. Itu harus ditulis di situ. Nah, dari situ akan kelihatan, dari si asesor nanti akan melihat, oh ini berarti harus metode uji apa gitu. Termasuk juga di APL 01 itu kan ada persyaratan yang harus diisi. Kalau ternyata dia non pengalaman ya berarti metode ujinya begini. Kalau dia pengalaman metode ujinya begini. Dan tugas asesor kemudian merencanakan aktivitas dan pelaksanaan asesmennya. Jadi planning untuk ujinya itu dibuat oleh si asesor, walaupun secara real di LSP disiapin gitu. Kita tinggal ngubah dikit, ngedit sesuai kebutuhan. Termasuk kalau ada kondisi khusus. Misalnya ternyata yang diuji cacat fisik, nah itu harus ada catatannya gitu ya. Sehingga di situ akan kelihatan jelas kondisi si asesi dan nanti proses asesmennya seperti apa gitu. Oke, nah ini metode langsung dan tidak langsung gitu ya. Langsung ini yang tadi ada observasi, demonstrasi itu metode langsung, tidak langsung itu yang portofolio. Ya, itu dianggap bukti tidak langsung dan asesor boleh meminta bukti tambahan kalau memang bukti yang diberikan belum membuat asesornya puas gitu ya. Nah, terkait bukti yang diajukan harus sesuai aturan yang sering kita sebut dengan VATM ya, valid, otentik, terkini dan memadai. Valid itu sesuai dengan standar yang diminta gitu. Jadi kalau SKKN-nya minta A, B, C ya kita harus nyiapin A, B, C begitu. Nah, biasanya itu ada di elemen dan kriteria unjuk kerja. Kemudian asli itu berarti hasil karya kita sendiri atau kalau manajer ya berarti dia yang memvalidasi ya. Karena kalau manajer kan belum tentu mengerjakan teknis-teknis sendiri gitu kan, biasanya stafnya yang ngerjain, tapi dia yang memerintahkan mengerjakan dan dia yang memvalidasi atau mengontrol begitu ya. Nah, itu boleh. Kemudian yang terkini itu berarti memenuhi standar yang terbaru, SKKN-nya yang terbaru dan seterusnya. BNSP mempunyai aturan main yaitu 3 tahun terakhir bukti yang diberikan. Jadi kalau portofolio itu tanggalnya 3 tahun terakhir. Ya. Terus misalnya
ada portofolio yang 5 tahun terakhir, misalnya SOP-nya 5 tahun nggak ganti nih perusahaannya, boleh dipakai nggak? Boleh, selama memang itu masih dipakai ya, walaupun 5 tahun terakhir gitu. Tapi secara secara rule of the game-nya 3 tahun terakhir sebetulnya, karena SKKN ini sendiri 3 sampai 5 tahun tuh harus diperbarui. Ini MSDM mau diperbarui. Bulan kemarin saya sudah diajak meeting dari Kemenaker Stankom untuk masalah review dan revisi dari SKKN MSDM karena udah 5 tahun, tahun 2020 kan ini 2025. Kemudian memadai, nah memadai inilah sebetulnya ngeranah prerogatifnya asesor, karena beda asesor bisa beda sudut pandang walaupun secara umum sama gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya asesor itu praktisi dengan akademisi kan pasti ada perbedaan sedikit gitu. Nah, memadai inilah yang jadi ranah prerogatifnya asesor, sehingga dari situ nanti asesor membutuhkan tambahan pertanyaan wawancara enggak dengan bukti yang diajukan oleh asesi. Kalau ternyata masih harus diberi tambahan wawancara, ya silakan asesornya yang memilih mana yang unit kompetensi yang harus diberi tambahan pertanyaan wawancara begitu. Ya. Nah, rekomendasi asesor itu bisa berupa 3 macam yang diharapkan kan kompeten gitu ya. Tapi bisa juga rekomendasi itu juga kompeten tapi dengan revisi, dalam arti ada bukti tambahan yang diminta oleh asesor yang harus segera diberikan. Kalau itu tidak diberikan ya jadi belum kompeten gitu. Tapi bisa juga yang ketiga adalah belum kompeten langsung. Nah, terus yang belum kompeten boleh uji ulang? Boleh mengajukan uji ulang. Tapi ya urusannya kemudian ada biaya uji lagi. Kenapa? Ya karena biaya uji ke LSP itu satu sebagai pemasukan LSP, kedua itu juga ada unsur honornya asesor yang uji. Ya, teman-teman untuk menguji satu orang itu dokumen yang harus diisi oleh asesor itu kira-kira setebal ini. Satu asesi ya. Jadi kalau kita sehari misalnya nguji level manager 5 orang ya kita ngisi 5 kali ini. Jujur saya termasuk orang yang sebetulnya nggak suka jadi asesor tapi terpaksa jadi asesor karena waktu itu saya ketua LSP. Ketua LSP wajib jadi asesor. Jadi ya mau nggak mau saya jadi asesor. Tuh, ya. Oke, saya kira itu mungkin ada diskusi atau tanya jawab. Monggo silahkan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Is untuk paparannya, dongeng yang sangat menarik ya mengenai dunia BNSP dan kompetensi. Silakan Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Bisa di kolom chat atau mungkin on mic dan on cam, silakan. Mungkin saya dulu, Pak Is, Pak Ari, Adit. Silakan Mas Adit. Pak Is tadi yang terakhir sebelum terima kasih. Oke. Kalau di uji kompetensi kan disampaikan juga ada istilahnya banding ya. Ya, Seperti apa banding. sih Pak Is? Mungkin Oke. dijelasin ya. Banding itu kalau kita merasa kompeten, kemudian asesornya misalnya merekomendasikan kita belum kompeten. Nah, itu kita boleh mengajukan banding. Jadi dalam arti dalam tanda petik itu protes kita terhadap rekomendasi asesor. Nah, nanti dokumen-dokumen itu termasuk form banding itu akan dicek oleh komite teknis tadi. Komite teknis akan melihat. Nah, kalau ternyata memang apa yang kita berikan itu sudah sesuai ya nanti komite teknis bisa menganulir rekomendasinya asesor. Tapi kalau ternyata benar asesornya ya komite teknis akan menguatkan begitu. Tapi biasanya kalau asesornya benar sih itu kira-kira 98-99% itu sudah kompeten gitu ya. Kalau memang rekomendasinya kompeten. Itu selama asesornya memang menjalankan kerjaannya benar gitu. Gitu Mas Adit. Oke, siap Pak Is. Makasih. Nah, saya belum pernah nemu yang direkomendasikan kompeten terus menyatakan banding, itu belum pernah. Tapi kalau yang
Iya, Pak. belum kompeten menyatakan banding, nah itu ada. Tapi kalau kompeten menyatakan banding saya belum nemu. Kok kok saya kompeten gitu ya? Kok saya kompeten? Oh, enggak bisa, saya pasti belum kompeten. Nah, itu belum nemu saya. Oke, terima kasih. Yang lainnya silakan. Saya Pak. Cik. Ya kan, bos. Aduh nih senior saya nih bukunya aja saya beli ya. Pak Is, kebetulan kan saya juga sedang memulai gitu Pak. Jadi Oh tuk. gitu. Buat LSP atau jadi Bukan asesor? tuknya Pak. Sementara kita jadi Oh, tuk. TUK-nya. Iya, Oke. TUK-nya. Ya, Nah, kemudian saya kan lagi memang tahap awal ini kan penjajakan itu loh. ya, Ada banyak hal-hal teknis kadang-kadang kita kurang paham. ya. Oke, Jadi mungkin silakan. pertemuan malam ini mungkin sangat membantu sekali. Ya. Jadi Pak Is, yang mau saya tanyakan itu mengenai kan ada unit kompetensi yang dimana itu LSP kan berikan ketuk Ya, ya, betul. untuk handling Skemanya ya Pak maksudnya ya Pak? ya skemanya itu. Hmm. Termasuk unit kompetensinya kan diberikan Pak. Ya, di Untuk skema itu ada pelaksanaan unit kompetensi, ya, betul. untuk pelaksanaan pelatihan kayak gitu. Nah, yang saya tanyakan tuh kan sudah ada panduannya unit kompetensi, terus yang punya kewajiban memberikan arahan ini loh Pak, isi dari materinya itu Pak. Oh ya, Iya ya, kan itu Eh, variasinya cukup banyak ya. betul. Jadi yang Bapak bingungkan kan nanti yang ngasih BIMTEK itu dasarnya dari unit kompetensi menjabarkannya gimana gitu kan Pak? Iya ya, betul Pak ya. Nah, itu sebetulnya harusnya ya Pak ya, LSP bisa menyediakan orang-orangnya Pak, gitu. Jadi waktu saya jadi ketua LSP dulu Pak, asesor saya itu saya ajari juga jadi trainer, gitu. Terus materi-materi pelatihannya sudah kita siapkan Pak. Materi-materi pelatihannya, kemudian unit kompetensi ini butuh portofolionya apa gitu sudah kita Bukan semua ya. kita siapkan. Jadi nanti kalau asesor ini di TUK itu butuh trainer, kita bisa mengajukan, oh silakan pakai ini, pakai ini, pakai ini, tinggal waktunya cocok yang mana kan gitu Pak. Tapi Iya, iya. bahan-bahan itu sudah ada, tinggal dipakai oleh si asesor gitu. Jadi paket Jadi komplit ya Pak Is ya. ya karena memang kadang TUK kan memang nggak punya sumber daya trainernya gitu loh. Terutama untuk sertifikasi ya. Kalau mungkin yang sifatnya soft skill dan sebagainya mungkin agak mudah nyari, tapi begitu sertifikasi gitu agak repot gitu. Agak repot Tapi ya. sebetulnya Pak Frans, kalau kita bisa membaca SKK ini Pak, Bapak bisa menjadi trainer atau memberikan BIMTEK untuk semua sertifikasi Pak. Gitu. Terus saya juga trainer untuk administrasi perkantoran Pak. Saya tidak punya sertifikasinya Pak, tapi karena saya bisa baca Keperluan. SKKN-nya, jadi unit kompetensinya apa gitu ya Pak. Jadi saya tahu oh ini dia butuhnya dokumen ini, dia butuh dokumen ini itu jadi tahu. Kemudian yang perlu kita tanya lagi Pak sebagai TUK ya, termasuk juga trainer ini model ujinya karena gini ada MUK 2023 itu ada pengelompokan Pak, pengelompokan unit kompetensi yang disebut peta kompetensi. Jadi itu di klaster istilahnya. Skill-skill yang satu kelompok itu dijadiin satu. Nah itu ujinya bisa jadi satu Pak, gitu. Ujinya bisa jadi satu. Nah di administrasi perkantoran itu metodenya semuanya ujinya walaupun pengalaman dan tidak pengalaman demonstrasi Pak. Kenapa? Karena unit kompetensinya itu memang paling gampang dengan demonstrasi. Karena apa? Misalnya yang level staff ya, pengelola administrasi perkantoran. Unit kompetensinya itu gini Pak, membuka homepage, membuat email, membuat dokumen sederhana gitu ya. Terus menggunakan aplikasi gitu Pak. Jadi sangat sederhana-sederhana gitu. Dulu waktu saya baca unit kompetensi itu juga, waduh kok unit kompetensi gampang-gampang kayak gini gitu ya. Membuka homepage itu kan kalau anak kecil aja sekarang sambil merem aja bisa buka kan Pak gitu loh. Ya. Tapi waktu saya 2019 saya training di Sorong, Papua Pak, bulan Oktober waktu itu, tugas dari Kemenaker itu, ternyata separuh kelas tuh nggak bisa komputer Pak. Dari situ saya baru sadar, oh ya kenapa kok ternyata di
administrasi perkantoran yang itu kan notabene administrasi umum di semua kantor kan ada ya Pak ya. Ternyata unit kompetensinya masih sederhana-sederhana ya karena memang di Indonesia Timur belum bisa Pak gitu. Jadi kita nggak bisa patokan di Pulau Jawa saja. Nah, yang buat SKKN ini kan harus melihat seluruh Indonesia begitu. Jadi waktu itu sangat sederhana begitu. Nah, metode ujinya kemudian jadi demonstrasi Pak. Misalnya demonstrasi coba buat dokumen pakai Excel gitu. Nah, mereka bisa buku pakai Excel dan itu berarti kan sudah bisa menggunakan aplikasi eh, apa komputer terus bisa buat dokumen dan kayak gitu-gitu Pak. Jadi langsung dikelompokkan gitu unit kompetensinya gitu. Tapi ada juga yang masih sendiri-sendiri tergantung dari dia bisa dikelompokkan nggak di apa skemanya itu gitu. Karena skema itu kan pengelompokan unit kompetensi Pak sebetulnya. Jadi ada. Nah, tapi pengelompokan itu ada aturan mainnya yang sekarang rata-rata sudah diatur di KKNI. Dulu waktu LSP MSDM yang awal-awal Pak, itu belum keluar KKNI. Jadi pada buat skemanya tuh semau gue gitu. Ada yang manajer HR itu 31 unit kompetensi Pak. Ada yang 20 gitu. Jadi ya karena suka-suka ya, jadi ya LSP-nya melihatnya gimana gitu. Nah kemudian dari BNSP diwajibkan kalau judulnya sama, isinya sama Pak. Gitu. Nah, sekarang di MSDM sudah rata-rata sama. Kalau staf SDM ya unit kompetensinya isinya itu gitu. Nanti supervisor SDM ya isinya itu gitu. Kalau dulu suka-suka LSP-nya Pak. Jadi bisa judulnya manajer yang satu diuji 31 unit kompetensi, yang satu 20. Gitu. Gitu Pak. Jadi Iya, oke Pak. Terima kasih Pak. idealnya LSP nyiapin. Tapi kalau nggak bisa gampang Pak, nanti Bapak kontak saya tak ajari membaca SKKN Iya. cincel lah itu. Iya, Soalnya iya itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. juga mengajukan uang Pak. Saya pernah diminta salah satu BUMN untuk membuatkan itu Pak. Unit kompetensi ini portofolionya apa gitu. Lumayan Pak, satu skema dapat duit, satu skema dapat duit gitu. Yes. Ya kan, Ternyata. ayo kita kan harus Iya. ada supportnya gitu kan. Iya. Gitu. Dan artian banyak hal yang bisa dikerjakan dari sertifikasi ini. Termasuk kalau nanti Bapak setelah TUK membuat LSP misalnya. Ya, itu tujuan kedepannya Pak. Tinggal nanti ini Pak, mau tinggal nyari LSP yang kira-kira masih pasarnya bagus gitu ya. Dan kelemahan banyak LSP itu gini Pak, dalam hal sales mereka lemah. Misalnya LSP MSDM yang buat kan orang-orang HR Pak, yang mereka bukan orang sales gitu. Jadi kalau yang saya sales kesasar ke HR gini, jadi lebih gampang Pak jualannya. Gitu. Ini ada pertanyaan yang di Pak chat. Is, ada pertanyaan Pak Is ya. Oke, Pak, ya. Ya, silakan. Dari Feby Ismail. Hmm. Apakah perpanjangan BNSP setelah 3 tahun dikenakan biaya sama seperti uji kompetisi awal? Lalu, selama proses perpanjangan tersebut, apakah masih bisa mengajar ataukah menunggu perpanjangan aktif? Oke. Kalau masih bisa mengajar atau tidak kembali kepada institusinya ya. Saya nggak bisa mengatakan bisa atau tidak. Karena kalau institusinya misalnya mensyaratkan harus pengajar itu harus punya sertifikat kompetensi yang masih berlaku kan otomatis dia nggak bisa gitu ya. Tapi kalau tidak ada syarat itu nggak ada masalah harusnya. Itu satu. Terus kalau masalah biaya, ya jawabannya harus tetap bayar lagi biaya uji. Biaya ujinya bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama. Ya kan tergantung LSP-nya. Itu tergantung LSP-nya. Kalau misalnya mulai bulan Juli nanti, kalau misalnya ada yang mau ngambil sertifikasi MSDM, itu ada LSP yang ngasih diskon sesuai hari kemerdekaan.
Jadi kalau tahun ini 81 ya, 80 ya tahun 80, ini ya. 80 Pak. 80. Nah, dia ngasih diskon 80% gitu. Itu dia lakukan tiap tahun, itu 80%. Jadi kalau mau ngambil tinggal nyari ini aja, TUK yang kerjasama dengan LSP tersebut, atau Pak Franz mau gandeng ke LSP tersebut ya boleh gitu, nanti tak kenal ke orangnya. Nah, itu diskonnya 80%. Tapi biaya pelatihannya kan sendiri, beda dengan biaya uji. Karena biaya pelatihan kan eh, bayar trainernya, kalau dia offline berarti bayar tempat pelatihannya, makannya, dan seterusnya gitu kan. Jadi beda biaya gitu. Dan dari BNSP juga disarankan untuk memisahkan biaya uji dan biaya pelatihan. Tujuannya apa? Supaya kelihatan biaya uji itu sebetulnya tidak semahal itu. Kalau jadi satu kan kesannya gede gitu kan. Padahal biaya pelatihan dan biaya uji itu dua hal yang berbeda. LSP hanya menguji, dan yang di bawah BNSP itu kan LSP, TUK itu di bawah LSP. Itu walaupun tetap dicatatkan di webnya BNSP ya, TUK-nya yang gabung ke LSP. Dan kalau buat TUK, Pak Frans bisa gabung ke semua LSP, Pak, bebas. Tinggal Bapak lihat mana yang biaya ujinya lebih terjangkau, nah Bapak bisa ambil dan kemudian jualan. Terus yang kedua, LSP mana yang pelayanannya lebih baik. Walaupun murah tapi pelayanannya nggak baik kan ya males kita gabung di situ gitu. Nah itu biasanya yang jadi acuannya di situ. Terus yang ketiga lagi sekarang LSP yang punya asesmen jarak jauh, Pak, supaya bisa uji online gitu. Nah itu eh, apa biasanya jadi nilai tambah, karena banyak orang kan kadang-kadang nggak bisa untuk onsite gitu ya. Walaupun banyak juga perusahaan yang orangnya pengen onsite. Kenapa? Karena sekalian piknik. Kalau di Jogja biasanya gitu Pak, sekalian gitu. Ujinya pelatihannya 2 hari, uji sehari, habis itu libur gitu. Jadi dipepetin Jumat Pak. Ujinya Jumat, habis itu kan 2 hari mereka bisa jalan-jalan di Jogja Jalan-jalan gitu. ya. Iya, itu strateginya Pak. Tapi sekarang sih lebih bagus ya dibanding dulu. Pertama kali saya jadi trainer tahun 2004 itu lebih parah. Eh, minta pelatihannya jadwal 5 hari gitu, kadang prakteknya 2 hari. Yang 3 hari jalan-jalan tapi laporannya 5 hari Pak. Sekarang sih cenderung lebih tertib. Pelatihan 2 hari ya 2 hari gitu. Kalau dulu nggak begitu. Nah, tapi juga menarik juga dulu yang diminati itu trainer yang akademisi. Sekarang ini banyak yang diminati adalah trainer praktisi. Jadi ada pergeseran begitu. Nah, akademisi yang sekaligus praktisi ya itu beruntung sekali. Seperti Bu Eli ya itu beruntung banget itu. Beliau akademisi plus praktisi, jadi lebih laku daripada kita yang hanya praktisi gitu ya. Apalagi titelnya cuma S1. Pak Is, itu Gitu. kalau kita perpanjang itu berarti nomor register berubah atau Berubah. tetap Pak? Nanti ininya beda, sertifikatnya beda. Oke. Sehingga nomor belangkonya ini beda. Misalnya ini kan ada nomor 8549. Ini juga penomorannya juga nggak ngawur ya. Ini ada ngelihat ke KPLI, kualifikasi baku lapangan kerja Indonesia. Jadi penomoran dari LSP-nya juga nggak ngawur gitu. Nah, yang di ini 136666792 ini yang dari BNSP. Jadi NIK kita tuh nyambung ke sini. Belangko nomor sekian itu NIK nomor sekian, namanya ini gitu. Jadi enggak bisa dipalsu tadi itu. Kayak gitu. Ya belangkonya beda. Saya sudah banyak kok juga sertifikat kompetensi yang sudah tidak berlaku. Termasuk asesor juga ada yang harus sudah diperpanjang tahun 2023 saya memperpanjang. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya Silakan, Pak, Bapak saya Ibu. mau tanya, boleh Pak?
Oh, silakan, bagus. Iya, mau tanya Pak, itu saya baru-baru ini mendapatkan uji kompetensi di real estate property agent ya. Broker Tapi kalau properti ya, saya Pak ya. lihat kok banyak yang asesornya itu nggak ngerti malahan ya. Malah Ya, yang maksudnya bukan praktisi gitu. Memang betul ya, begitu atau gimana Pak? ya, karena kan asesor tugasnya cuma membandingkan, Pak, dari standar kompetensi yang ada. Kemudian, jadi asesor itu lebih ke metodologi sebetulnya, Pak. Lebih ke metodologi. Tetapi sebenarnya aturan BNSP dia pun harus punya sertifikat kompetensi yang sama, Pak. Itu aturan BNSP. Hanya jujur saja BNSP belum berani memberlakukan kaku. Kenapa? Karena LSP pendidikan itu, Pak, itu guru-gurunya kan nggak punya sertifikat kompetensi sesuai kompetensi yang diujikan, Pak. Jadi kalau itu diberlakukan, maka LSP pendidikan itu pada tutup, Pak. Itu sehingga apa dimungkinkan seperti itu, Pak. Itu juga pertanyaan saya dulu, Pak, sebelum masuk ke dunia kompetensi, kok pengujinya kok nggak ngerti praktisnya gitu kan. Tapi Iya, ternyata iya setelah betul. saya masuk, oh memang bukan begitu, metodenya hanya membandingkan aja, Pak. Standarnya minta apa? Jadi tadi yang disampaikan Pak Fran, unit kompetensinya minta apa sih? Eh, Buktinya. Nah, dia punya nggak buktinya? Itu aja, Pak. Nanti kalau dia sudah bisa nunjukin Maksud saya buktinya, begini Pak, maksud saya ya bagus. Enggak, Agak maksud saya putus-putus. apakah memang kenapa nggak mau diambil dari praktisi gitu Pak? Oh, ya balik. Kenapa nggak mau diambil dari praktisi aja gitu Pak? Jadi kan supaya lebih jelas gitu. Ya, Karena permasalahannya, ini BNSP ini kan dia perlu biaya Pak. ya betul, Pak. Tapi kembali lagi, Pak, di Indonesia Ya, itulah aturannya ini, Pak. pertanyaannya Pak. Jadi di Indonesia ini penyetaraan ini, Pak, yang membuat nggak bisa hanya praktisi, Pak. Kalau di Australia, yang sebelah kiri ini nggak ada, Pak. Adanya cuma sebelah kanan, praktisi. Tapi kalau di Indonesia, harus diakomodir, Pak, karena ini sudah ada aturan dari pemerintah berupa keputusan menteri juga, sekolah akademik, kemudian kejuruan, vokasi, pelatihan dan seterusnya itu bisa disetarakan dengan praktisi, Pak, melalui jenjang KKN ini. Itu yang membuat akhirnya buat yang praktisi kadang-kadang jadi bertanya-tanya seperti Bapak dan saya waktu dulu, Pak. Tapi setelah saya nyemplung dan tahu metode ujinya, ya saya jadi paham, Pak, bahwa itu memang dimungkinkan karena buat seorang asesor dia tugasnya cuma membandingkan saja, Pak, bukti kompetensi yang Bapak munculkan dengan standar kompetensi kerjanya kayak apa, sesuai, selesai, gitu aja, Pak. Oke, Jadi yang nggak kedua Pak, yang kedua repot. adalah mengenai pesertanya Pak. Pesertanya itu Ya, kenapa banyak orang yang belum ngerti kok malah jadi peserta Pak? nah itu sebetulnya ada aturannya, Pak. Nah, aturan dari LSP-nya itu eh, terpenuhi enggak gitu. Seperti tadi saya bilang, S1 baru lulus bisa ngambil level 6. Dimana ini kalau di MSDM ini level manager, Pak. Tapi itu diizinkan karena aturannya ini memperbolehkan gitu loh. Memperbolehkan. Hanya metode ujinya akan berbeda antara yang praktisi dengan yang belum berpengalaman. Itu metode ujinya harusnya berbeda. Nah, praktek di lapangannya inilah yang kadang-kadang memang LSP tidak ketat, Pak. Ada LSP yang memang tujuannya nyari duit aja, Pak. Gitu. Ya, gimana ya, kalau udah di lapangan tuh kan kadang-kadang juga agak repot ya, Pak ya, kita untuk ngawasinya. Nah, BNSP memang ada surveillance tahun sekali ke LSP, tetapi kan itu semua berdasarkan dokumen-dokumen yang ada di LSP. Jadi kalau walaupun tadi dia tidak berpengalaman tapi bisa ngasih dokumen-dokumennya, itu sudah dianggap benar gitu loh. Gitu, Iya, Pak. iya Pak. Nah, Iya, Pak. dokumen Jadi itu sandiwara aja semuanya Pak ya.
Nah, makanya itu Pak, tadi saya bilang dokumennya boleh dummy Pak, Makanya boleh itu. dummy. Karena ada ini. Jadi tugas Pak Oke. Frans itu nanti di TUK-nya ngajari buat dokumen-dokumen itu Pak, Iya. di TUK-nya. Jadi baik yang belum berpengalaman maupun berpengalaman eh, diminta Sayang Pak untuk ya, bisa harusnya membuat itu. untuk kompetensi betul-betul kompetensi gitu loh Pak. Memang betul-betul kompeten. Jadi dari Nah, praktiknya dia memang harusnya begitu Pak. Cuman sekarang ini ya aturan gitulah, ya udahlah. ya, Mau bilang karena apa? aturannya kan itu tadi Pak, kompetensi Iya. bisa didapatkan dari pendidikan, bisa didapatkan dari pelatihan, ya kan, bisa didapatkan dari pemagangan, bisa didapatkan dari pengalaman, bahkan dari otodidak pun diizinkan Pak di Indonesia. Jadi Betul. kita ndak bisa hanya bicara oh harus yang sudah pernah pengalaman gitu. Iya. Gitu Pak. Iya. Ya Enggak harapannya kan, ini sebetulnya kan masalah kompeten Pak, yang namanya kompeten Pak. Kalau kompeten kan ya betul-betul dia udah ngalami gitu, teman baru namanya ya kompeten. Kalau betul. sekarang belum namanya kompeten ya udah mau bilang dari pendidikan mau dari apa, ya namanya belum kompeten kan sebetulnya Pak. Nah, Tapi itulah ya nggak apa-apa, udahlah Pak. di Aturannya kayak begitu mau bilang apa lagi. nah, kuncinya ada di asesornya Pak. Asesornya lah yang kemudian harus bisa Iya. menyeleksi di situ gitu. Ya Tapi nggak, kalau maksudnya secara kemudian keseluruhan harusnya kan memang ini ya saya tahu nggak. maksud Bapak, harusnya niru Australia kan Pak, hanya praktisi saja gitu kan Pak. Iya, bukan, maksudnya itu memang betul-betul dia udah kompeten. Ya, Kalau belum kompeten ya bilang belum kompeten. Oke, makasih Pak. ya. Cuma kalau kita ketat begitu Pak, dosen-dosen itu banyak yang belum kompeten Pak. Pak Is mau nanya konteksnya khusus di dunia training ya. Ya. Ini untuk validasi aja gitu. Ada update info itu di beberapa LSCP di dunia training itu untuk level 3 aja itu mensyaratkan administrasinya diploma. Kemudian untuk ikut sertifikasi level 4 itu kemudian S1 gitu. Itu berlaku di semua LSW karena ini merujuk dengan quote tadi ya. Ya. Makanya maksud saya adalah ini ibaratnya lagi cari celah lah bahasa lainnya gitu ya. Karena ada update info yang terbaru kemudian yang terakhir, syaratnya itu apalagi kalau ngambil level master gitu, S1-nya itu mutlak gitu. Ya, sebetulnya kuncinya di sini Pak. Ini Pak. Jadi level 3 itu D1 minimal Pak. Oh. Level 2 itu D2, sorry. Level 4 itu D2, level 5 itu D3. Ya, level 6 master itu memang S1 atau D4 kalau vokasi ya. Sebetulnya aturannya di sini nih Pak, KKN ini nih Pak. Gitu. Nah, kalau di MSDM kita berusaha balik lagi Pak, LSP itu bisnis, kita buat mengakomodir semua. Misalnya gini Pak, level 4 itu harusnya D2 gitu kan. Nah, kami aturan pertama D2 gitu, fresh grade gitu ya, atau D1 dengan sekian tahun pengalaman gitu Pak. Dibuat begitu. Atau SMA dengan sekian tahun pengalaman, jadi pengalamannya lebih lama gitu ya. Untuk bidang portofolionya yang tersebut. di ini. Jadi ada surat keterangan dari perusahaan gitu. Ya boleh SMA, tapi dia punya pengalaman kerja untuk kerjaan sebagai operator misalnya atau staff gitu ya, level 3 itu staff sekian tahun begitu, atau di satu sekian tahun level 3 ya benar. Nah, kalau level 4 supervisor misalnya D2 non pengalaman atau D1 sekian tahun begitu sebagai supervisor atau staff sekian tahun lebih lama lagi gitu Pak. Jadi, itu rekomendasi itu dari si asesor atau LSP, di Pak. LSP ya? Ya, LSP yang buat aturan persyaratan peserta gitu. Tapi dasarnya ini Pak sebetulnya. Cuma kalau kami dulu di MSDM mikirnya di dalam prakteknya itu kan kadang-kadang ada perusahaan yang HR-nya tuh cuma lulusan SMA dan jadi manajer Pak. Betul. Ya itu kan harus kita akomodir gitu loh. Ya syaratnya apa? Boleh SMA tapi sebagai HR manager sekian tahun misalnya gitu. Itu boleh. Sehingga di persyaratan kami yang ada di APL 01 itu atau Pak. Atau. Jadi ya sebetulnya itu strategi bisnis juga Pak. Jadi banyak yang bisa diambil. Tapi memang kami melihat realnya di lapangan juga kadang ketemu yang kayak gitu.
Sama seperti TOT misalnya, bisa jadi dia cuma lulusan SMA kayak Anthony Robin misalnya, dia lulusan SMA tapi kan dia jadi trainer hebat gitu loh. Nah sayangnya di metodologi pelatihan TOT itu nggak atau Pak, dia mainnya dan. Mutlak. Betul, mutlak itu yang saya bilang kalau bicara bisnis ini kurang pinter gitu. Ya, maksud pertanyaan saya kan artinya tadi karena ada wewenang di LSP berarti masih ada celah bagi di LSP Nah, yang kalau tidak menjadikan. LSP-nya cerdik, Pak, seperti MSDM itu sebetulnya dia bisa marketnya jadi lebih gede kan, Pak. Iya. Itu cuma saya kemarin waktu ngambil TOT level 3 sama level 6 juga saya lihat, wah ini kurang cerdik nih LSP-nya. Kalau bisa ngeruk sampai bawah, kenapa cuman ngeruk yang di sini kan gitu ya. Gitu. Karena kan misalnya level 6, Pak. Level 6 itu kan sebetulnya penamaannya kurang tepat. Karena dia sebutannya master instruktur kan, Pak. Betul. Tapi sebetulnya unit kompetensinya itu pengelola lembaga pelatihan, Pak. Betul. Nggak nyambung gitu loh. Kalau kita sebagai trainer itu sebenarnya cukup sampai level 5. Senior instruktur aja gitu. Karena memang masih tatap muka di situ. Tapi level 6 itu sudah pengelola lembaga pelatihan. Yang kalau jujur di Indonesia kadang yang punya bisnis kan bisa aja lulusan SMA, Pak. Gitu kan. Yang punya bisnis bisa aja kan, yang punya LPK kalau lulusan SMA kan bisa, bukan S1 gitu. Tapi kalau dia mau ngambil level 6 master instruktur namanya, ya dia nggak bisa karena S1 dikunci S1 tadi kan. Gitu. Karena konteksnya kalau di industri kadang-kadang yang mau diciptakan internal trainer dan kemudian ada sertifikasi, yang mereka lulusan SMK kan otomatis nggak bisa jadi instruktur jadinya kan. Ya, paling Kalau itu banter paling di sini kalau itu Pak, di syaratnya. level 3 Pak. Iya. Tatap muka juga kan level 3 ini. 3, 4 nih instruktur tatap muka. Tapi level 3 masih bisa. Nah, tapi ya itu kalau saya bilang saya melihat beberapa LSP metodologi pelatihan atau TOT ini kurang cerdik dalam membangun segmen market ya Pak. Harusnya kan dibuat atau gitu. Toh nanti kan dikuatkan dengan surat keterangan kerja, CV-nya kayak gitu itu kan sudah Portofolio. ya kan portofolio kan setelah Pak. Tapi kan di awalnya kan di APL 01 itu kan sebagai syarat dia minta diuji, kita kan harus ngecek dulu, LSP harus ngecek, oh sesuai enggak persyaratannya. Kalau sesuai boleh lanjut untuk diuji gitu. Kalau nggak sesuai kan berarti ditolak di APL 01 gitu. Nah kalau mereka cerdik harusnya kerannya dibuka agak lebar. Karena di dunia praktisi bisa jadi kan pendidikannya rendah tetapi dia jadi trainer untuk skill tertentu kan gitu. Misalnya drilling di pertambangan itu kan enggak ada sekolah drilling, Pak. Adanya ya kita masuk di tambang diajari senior kita. Ya kalau seniornya lulusan SMA, dia nggak bisa jadi ngambil level instruktur. Kan gitu. Gitu Pak Sudah jam 9, sebetulnya. gimana? Apakah mau lanjut atau cukup? Kalau saya sih hayu aja mau sampai jam 12 juga. Seru juga nih soalnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Mungkin banyak seperti Pak Agus tadi kan banyak tanda tanya, tapi ya memang begitulah aturan mainnya Pak Agus. Jadi ya kita terima saja. Tapi kan jadi kontradiktif dengan Pak Ramadsyah tadi ya. Pak Ramadsyah kan wah, pendidikannya gitu ya. Ya tapi kembali lagi sertifikasi kompetensi ini bisa jadi dua hal. Satu memang orang yang kompeten dan kemudian dipelihara kompetensinya. Yang kedua bisa jadi orang yang mau kompeten sebetulnya. Seperti lulusan akademis kan S1 rata-rata kan memang baru siap pelatih kan belum punya kompetensi. Nah, dengan mereka tahu dokumen-dokumen kerja, misalnya kalau saya ngelatih ngasih BIMTEK untuk mahasiswa psikologi misalnya untuk jadi staf HR, minimal mereka kemudian jadi punya gambaran kerjanya nanti saya harus buat dokumennya kayak gini loh. Kalau saya ngurusin personalia itu dokumennya harus tercatat ini semua, terus payroll bagaimana saya menghitung
upah, PPh 21, BPJS kesehatan, BPJS jam sostek, mereka udah tahu itu semua begitu. Sehingga begitu saat mereka kerja, ya tinggal running gitu, karena mereka udah ngerti cara cara membuat Jadi punya hitungan-hitungan nilai tadi. tambah ya Pak ya. Ya, begitu. Jadi Nah Pak Is, memang sebelum ditutup, prospek ke depan gimana Pak? Kira-kira bagaimana nih untuk BNSP? saya sih melihat masih bagus ya, karena banyak profesi yang belum tersertifikasi. Jadi peluang untuk teman-teman yang memegang profesi tersebut atau yang mau menyentuh profesi tersebut masih bisa. Seperti Pak Frans buat dulu dari TUK kemudian jadi LSP gitu kan, bisa ke LSP yang mungkin pasarnya besar tapi yang pemainnya belum banyak misalnya gitu. Tapi bisa juga saya sih ngelihat seperti MSDM aja sekarang ada 25 LSP ya. Itu pun semua hidup kok. Semua tetap lumayan. Contoh saja LSP yang dulu saya jadi ketuanya itu setahun itu bisa mensertifikasi 6 ribuan orang setahun. 6.000. Oh. Ya, jadi ya 6.000 sama dengan 6M gitu maksudnya Pak Is mau ngomong gitu berusaha. enggak Pak, karena kalau yang staff kan cuma 500.000 Pak masuk LSP per orang gitu kan. Tapi kalau yang manajer ya 4 kalinya gitu Pak. Tapi kan dari situ kan kelihatan duitnya gitu. Tapi kan bukan ke saya Pak. Saya waktu itu cuma diminta jadi ketuanya, tapi bukan pemilik LSP. Jadi duitnya nggak masuk ke saya gitu. Tapi waktu itu memang saya baru belajar juga untuk untuk itu. Wah ini ada senior saya nih Pak Badarudin. Ini juga punya, oh ini Pak Badarudin memberikan kejelasan nih Pak Rahmat Syah. Ternyata untuk metodologi pelatihan ada dirjennya Pak, masalah persyaratan tadi. Dirjen itu apa Pak? Saya nggak paham. Keputusan Direktur Jenderal Pak. Oh. Jadi terkait persyaratan-persyaratan jadi mereka tidak bisa berkutik Pak. Dirjen udah turun situ ya. Ya, tidak seperti MSDM. Kalau MSDM nggak ada dirjen terkait persyaratan. Jadi kita mainnya bebas merdeka gitu. Pak Badarudin ini komandan LSP metodologi pelatihan. Jadi kalau ada yang ingin kerjasama, Pak Frans atau Pak Rahmat, silakan hubungi Pak Badarudin. Di kota mana? Mungkin biar Jogja, semuanya tahu Pak. Jogja. Oh Jogja. Beliau, Oke. beliau LSP Trainer Kompeten Indonesia atau TKI. Pak Badarudin, silakan. Saya senang kalau jajar bersebelahan dengan beliau karena saya kelihatan mungil. Nah, mungkin karena ada Dirjen itu, jadi teman-teman di LSP metodologi pelatihan tidak bisa bermain segampang MSDM ya. Kalau kita karena nggak ada Dirjen, kita berusaha memperbesar segmen. Jadi kapal keruk lah, kita ambil semua. Begitu. Silakan Pak Rahmat dan Pak Frans kalau mau kontak Pak Badarudin. Mumpung ketemu gitu kan. Jadi TUK-nya. Cuma nanti kalau biayanya kemahalan protes aja sama beliau gitu. Karena banyak sekarang LSP metodologi pelatihan. Dulu cuma sedikit, sekarang jadi banyak. Ada berapa Pak Badarudin LSP TOT sekarang? Nggak mau, dia malu, dia open mic. Banyak. Oh banyak. Itu relatif loh Pak. Mau siap sekarang. Tapi yang menarik pendirinya LSP-nya Pak Badarudin ini justru asesor MSDM di MSDM LSP MSDM Indonesia. Jadi menguasai 2 bidang. Gitu.
Tapi nggak apa-apa, silakan diajak kerjasama. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah sudah cukup? Mungkin juga Pak Badar, siapa tahu saya salah info, dikoreksi. Ini juga bahaya asesor nih Pak Badarudin. Malu-malu tapi dia. Dia biasanya malu-maluin. Baik, kalau tidak ada, Ini ada mungkin nama-nama yang kita belum kenal ya Pak Heri ya. ya saya sih kalau dibilang kenal atau enggak, saya banyak yang nggak kenal nih, Pak Is. Pak Iya Aryo benar. mungkin ada Mbak Sasa, Disa, Marlis Nawawi. Ini kan Kalau Pak Haryo mungkin kenal semuanya mungkin karena ini kan dari tempatnya Pak Haryo nih. iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Isnantio atas sharingnya yang keren dan banyak memberikan informasi untuk teman-teman yang ingin tahu tentang BNSP. Terima kasih juga Pak Heri Triatmo. Silakan di closing aja Pak Heri Triatmo. Silakan. Baik. Mau closing dulu atau foto dulu Pak? Sudah saya foto. Oh, foto. Wah, kita tadi belum bergaya loh. Makanya Baik, tadi Bapak minta Dani. di take down tadi. Di mana? Soalnya Baik, keburu pada kabur. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ya, pada akhirnya apakah kita ingin kompetisi atau tidak itu adalah satu pilihan. Ya. Jika Bapak Ibu ingin dikenal sebagai pribadi untuk personal branding, ya silakan memperdalam kembali dengan memilih LSP yang tepat ya, sesuai dengan apa keahlian kita. Dan pada akhirnya bukan siapa yang paling benar atau yang paling sakti ya. Pada akhirnya itu kali tergantung pilihan Bapak dan Ibu dan tergantung siapa yang akan Bapak Ibu menjadi kliennya. Kalau memang kliennya itu membutuhkan BNSP, membutuhkan suatu kompetensi, ya itu akan menjadi satu syarat administrasi untuk menjalin kerjasama. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.